Ini dia Tuan Manulang. Kita menganggap ini pelopor PS Perjuangan. Lahir 1887, 1905 menerbitkan koran Binsar Sinondang Batak di Padang, diedarkan di Tapanuli. Binsar Sinondang Batak, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Tuan Manulang men-setting surat kabar ini ketika dia berusia 19 tahun. Dia adalah pemimpin redaksi termuda, 19 tahun, men-setting korannya di Tarutung, kemudian settingannya itu dibawa naik kuda ke Sibolga. Karena dari Tarutung ke Sibolga lebih dekat daripada ke Medan masa itu. Dibawa naik kuda ke Sibolga, dari Sibolga naik kapal ke Padang untuk dicetak di Padang. Dari Padang dibawa lagi naik kapal, naik kuda lagi untuk diedarkan di Tarutung. Tujuannya apa? Melawan Belanda. Melawan Belanda lewat diskurs pers. Luar biasa. Tidak ke Medan dibawa. Jadi Pantai Barat itu memang wilayah pertumbuhan sejarah pers. Padang, kota tempat Bapak berada, itu memang untuk pers Sumatera Utara itu kiblatnya di sana. Sebelum Tirto menulis surat kabar, membuat surat kabar. Kebetulan dia ini, ayah dia Intel Sisingamangaraja 12, ayahnya. Jadi ayahnya itu disuruh, karena kena tembak, dia disuruh pulang ke kampung, dan dia membesarkan si Tuan Manulang ini dengan agitasi dari masa kecil harus memusuhi Belanda. Makanya dia sejaman waktu dia menerbitkan koran 1905, Singamangaraja masih hidup. Ya, Singamangaraja masih hidup ketika dia menerbitkan surat kabar. Maka kepada teman-teman Batak saya bilang, kalau mau menulis tentang Singamangaraja, baca koran-koran yang diterbitkan Tuan Manulang, termasuk koran Suara Batak. Masih terselamatkan ada 50 edisi asli koran Suara Batak. Setelah koran ini ada dipamerkan nanti di pameran 3 abad pers di Indonesia. Lanjut. Ya, ini dia Binsar Sinondang Batak, itu Suara Batak. Koran Suara Batak yang ini 15 November 1919, lama sekali masanya. Ya, ini untuk pers yang bebas tadi. Dia melihat Sumatera Timur jatuh ke tangan perkebunan. Dia melihat tinggal nunggu waktu aja seluruh Danau Toba, kawasan sekitar Danau Toba jatuh ke tangan perkebunan asing. Kita harus lawan. Luar biasa kalau ini bisa difilmkan. Maka ketika Belanda menetapkan kawasan itu ada sekitar 6.000 hektar di daerah Pansur Batu. Pansur ya, bukan Pancur Batu yang dekat Medan ini. Pansur Batu ada di daerah Tapanuli Utara atau Humbang ya, dekat perbatasan. Dia melakukan perlawanan lewat pers. Lewat pers ditangkap karena dia nggak melawan, dibuang, dipenjarakannya di Cipinang. Penjarakan Cipinang gara-gara pers. Keluar, uniknya begini, di dalam surat kabarnya dibilang pimpinan redaksi kami sedang ditangkap di luar, di penjara. Koran jalan terus ya. Dan dia utusan yang kemudian dia mendirikan gereja HKB yang merupakan oposisi dari gereja HKBP ya. Dan dia tadinya di HKBP, kemudian keluar mendirikan gereja HKB, dan lewat gereja ini dengan koran Suara Batak dia melakukan perlawanan terhadap ekspansi kolonial. Makanya di dalam salah satu buku yang kami kumpulkan, semua perlawanannya itu sudah dikumpulkan menjadi buku. Ada kata pengantar ahli agraria dari USU, WR1 USU dia sekarang, Dr. Ihsan. Dia bilang dia mengagumi ada Tuan Manulang yang menyelamatkan tanah Batak. Sayang di Sumatera Timur pada masa itu tidak muncul tokoh sehebat itu, sehingga kawasan Danau Toba selamat. 6.000 hektar itu dibatalkan karena dia mengirim surat langsung kepada Gubernur Jenderal pada waktu itu. Dan uniknya dia menggunakan strategi syarikat Islam. Di dalam disertasi Kestel ya, Lance Kestel, dia dijuluki Soekarno Batak karena dia punya kemampuan orasi, dia kemampuan menulis, dan kemampuan lobby. Dia mencari inspirasi dari cara-cara gerakan syarikat Islam. Makanya dia tidur di rumah tokoh-tokoh Islam di Jawa. Dia kenal dengan Cokro Aminoto, dan dia melakukan banyak sekali pembelajaran di sana, dan itu dibawanya ke
tanah Batak. Kita harus meniru cara-cara syarikat Islam di dalam melawan kolonialisme. Jadi ini dilupakan di dalam sejarah pers. Diusulkan 2 kali, Bu. Tapi ya usulan yang lurus-lurus saja. Saya anggota TP2GD juga, tim pengkaji yang dibilang-bilang Ibu tadi. Tuan Manulung kita usulkan 2 kali. Pertama masuk 20 besar, terus dibilang belum lengkap katanya. Ya kan? Kita lengkapin lagi, kirim lagi, nggak ada kabar. Gitu. Bahkan kita bilang kayak ada apa ya dalam pahlawan nasional ini. Makanya betul Adi Negoro juga nggak akan jadi itu kalau nggak diusulkan, kalau nggak masuk ring itu. Termasuk Parada Harahap. Uniknya begini, Pak Tuan Manulang yang tahun 2022 sudah mendapat surat persetujuan dari Pak Atal Depari. PWI sudah mengusulkan. PWI dengan ini setelah membaca riwayat hidupnya Tuan Manulang, PWI pusat turut mendukung, merekomendasikan Tuan Manulang menjadi pahlawan nasional. Nggak jebol. Tapi nggak tahu ya, mungkin tahun ini koran-korannya yang asli ada di sana sekarang di pameran.